Ya, selamat datang di tutorial kedua atau video ketiga dari series eh, language model development yang saya buat. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih yang kemarin sempat disinggung ya, suatu video tentang fine tuning. Itu kan ada yang namanya SFT dan DPO. SFT itu stands for Supervised Fine Tuning, DPO itu stands for Direct Preference Optimization. Nah, kali ini kita akan membahas yang DPO atau Direct Preference Optimization. Nah, ini untuk slide-nya ini saya buat sendiri ya, jadi tidak dibuat, tidak AI generate seperti kemarin, karena untuk topik ini lumayan baru gitu ya, jadi AI itu belum belum masuk gitu ya di knowledge mereka, jadi saya tidak bisa generate dari AI gitu ya, karena ini topik yang lumayan baru gitu ya. Oke, langsung saja ya. Direct Preference Optimization in LLM, metode yang seharusnya ditemukan sedari awal. Nah, kenapa tuh? Nah, apa itu DPO? Bedanya apa dengan SFT dan RLHF atau Reinforcement Learning from Human Feedback? Nah, jadi apa sih namanya? Yang terkenal gitu ya sebelum ada DPO itu namanya RLHF atau Reinforcement Learning from Human Feedback. Itu kalau tidak salah dipakai di GPT, di produk-produknya OpenAI seperti GPT-4 ya, seperti GPT-4 mereka kalau tidak salah menggunakan metode RLHF untuk membuat GPT-4 itu jadi sangat bagus gitu ya performanya. Nah, RLHF ini ada sebelum DPO. Jadi DPO ini yang lebih baru, RLHF itu yang sebelumnya. Nah, lanjut. Ini ada apa sih namanya? Ini visualisasi saja atau ya visualisasi saja DPO itu seperti ini, RLHF ini seperti ini. Namun penjelasannya akan ada di slide selanjutnya. DPO sederhananya adalah metode alignment atau metode apa sih namanya? Metode alignment itu metode membuat language model itu behaviornya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. DPO itu adalah metode alignment large language model sesuai dengan preferensi tertentu gitu. Bisa preferensi kita, bisa preferensi user berdasarkan kumpulan dataset yang disukai dan dihindari gitu ya. Jadi datasetnya itu bukan cuma apa sih namanya sekumpulan dataset, tapi sekumpulan dataset yang diberi label. Ada yang disukai, ada yang dihindari gitu ya. Nah, terus apa bedanya dengan RLHF gitu ya? RLHF kan kurang lebih sama gitu ya, reinforcement learning juga dari human feedback, dari apa sih namanya user itu memilih gitu ya, ada 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 apa sih namanya, ada output yang dia tuh suka gitu ya, bintang bintang 5 deh, bintang 5, terus ada output yang jelek gitu ya, bintang 1. Apa bedanya sama RLHF yang sebelumnya gitu ya? Perbedaannya adalah DPO itu tidak membutuhkan reward model. Apa itu reward model? Nah, kita ke slide sebelumnya ini ada visualisasi ini. Nah, apa itu reward model? Nah, reward model itu adalah model yang terpisah gitu ya. Reward model itu jadi itu bukan LLM-nya, bukan LLM yang utamanya. Misalkan kita punya LLM GPT-3 gitu, GPT-3 gitu ya. GPT-3-nya itu ini. Nah, reward modelnya itu model yang berada di luar LLM itu. Jadi reward model itu gunanya adalah mempelajari pattern-pattern output yang disukai gitu ya. Jadi kita tidak memfine tune language model utamanya, tapi kita mengubah-ubah si reward modelnya. Jadi si reward model ini yang akan ngasih label ke language model utamanya.
Itu perbedaan RLHF yang biasa gitu dengan DPO gitu ya. Kalau DPO ya, kalau DPO itu tidak membutuhkan reward model gitu ya. DPO itu cukup gitu ya, cukup functioning dengan dataset chosen dan rejected. Maka si language modelnya itu sudah mengikuti preferensi sesuai dataset yang punya kita, yang kita kasih gitu ya. Jadi dia itu langsung ke si language modelnya saja gitu ya. Kita punya dataset preferensi gitu ya, dataset preferensi likable dan avoidable atau chosen dan rejected gitu ya. Kita train si language modelnya dengan dataset yang berformatnya seperti itu langsung gitu ya. Terus si language modelnya itu akan uh, punya behavior yang sesuai dengan preferensi di dataset tersebut gitu ya. Jadi kita tidak membutuhkan model terpisah gitu ya, di luar LLM, di luar language model utama gitu ya. Tidak seperti RLHF. Nah, contoh contoh bentukan datasetnya itu seperti ini. Ini dataset dari Anthropic gitu ya. Nah, dia apa sih namanya? eh, Lumayan banyak dia dataset sampai 161.000 gitu ya. Untuk RLHF gitu ya, dia ada dataset chosen dan dataset rejected. Nah, dataset yang seperti ini yang kita gunakan gitu ya. Lanjut. Nah ini ya, sebelum ada DPO, orang itu melakukan training model terpisah hanya untuk si model terpisah itu menjadi trainer dari LLM utama gitu ya. Jadi nih ya, language model itu membuat response gitu ya. Terus si reward modelnya itu ditrain sesuai dengan preferensi manusia gitu ya. Dan prosesnya lumayan panjang juga gitu ya untuk sampai apa ya namanya? Untuk sampai si language modelnya itu bisa bisa bagus gitu ya outputnya. Nah, secara lengkapnya gitu ya. Sebenarnya itu penjelasan tadi itu sangat simplifikasi dari eh, total total penjelasannya gitu ya, karena banyak banyak detail-detail matematika dan teori yang tidak dijelaskan oleh saya gitu. Namun secara lengkapnya itu ada di paper ini. Direct Preference Optimization, Your Language Model is Security or Reward Model. Jadi itu ada penjelasan matematika khususnya gitu ya, supaya si language modelnya itu kalau nggak perlu sampai ada language apa sih model terpisah untuk uh, alignment RLHF gitu ya. Ada penjelasan. Nah ini, selain menghilangkan kebutuhan untuk reward model, metode DPO ini membutuhkan lebih sedikit data dan compute dibanding RLHF biasa. Ya tentu saja, karena untuk RLHF biasa itu butuh model terpisah, dan model terpisah itu belum tentu punya existing knowledge gitu ya. Jadi si model terpisah itu bisa jadi adalah sebuah model yang kosongan gitu. Jadi butuh banyak data untuk dia tuh bisa sampai jago gitu ya, yang ngasih label output gitu ya. Ya begitulah. Nah ini sedikit apa sih namanya, sedikit perbandingan gitu ya. Sedangkan win rate untuk TPO itu lebih tinggi dibanding metode PPO. PPO itu metode RLHF yang sebelumnya gitu. Metode PPO itu proximal policy optimization gitu ya. Nah, bisa lihat ya. DPO itu yang paling atas tuh. Warna oranye, bukan oranye, kayak kuning gitu ya. Kayak kuning. Dia paling atas tuh ya. Win rate-nya paling tinggi. Win rate-nya paling tinggi. Kalau PPO itu yang warna agak pink ungu gitu ya. Itu dia di bawah DPO. Ya. Nah, secara teknis proses DPO itu seperti ini. Pertama, siapkan pre-train model yang akan dipilih. Jadi mau pilih pre-train model apapun gitu ya yang mau dipilih. Terus function dulu menggunakan metode SFT. Metode SFT itu yang video kemarin yang saya jelaskan gitu ya. Metode SFT itu supervised functioning. Itu untuk memberikan contoh behavior yang diharapkan, atau ya memberikan contoh behavior yang diharapkan. Jadi si modelnya itu
uh, di apa ya namanya, di iya, jadi dia melihat dulu uh, sekumpulan sekumpulan dataset yang bagus gitu ya, bukan sekumpulan bagus, sekumpulan dataset bagaimana dia harus berperilaku gitu ya, karena untuk model pre-train itu kan dia fungsinya hanya sebatas sebagai autocomplete, tapi belum sebagai language model yang bisa melakukan multi-turn chat. Jadi di fine-tune dulu menggunakan SFT gitu ya. Baru setelah itu di fine-tune lagi dengan metode DPO, namun menggunakan metode format dataset yang spesifik. Format dataset yang spesifik itu seperti apa? Format dataset yang tadi ada chosen dan rejected, dan ada prompt juga sebetulnya. Prompt, chosen, rejected. Prompt itu apa sih namanya? Kayak pertanyaannya gitu ya. Kita kita bertanya ke LLM, terus chosen itu output yang diharapkan atau output yang dipilih, rejected itu output yang tidak dipilih atau output yang tidak diharapkan. Jadi metode DPO ini sudah disupport oleh library Unspot dan Hugging Face library. Ya, kita hanya perlu menggunakan format dataset yang berbeda. Jadi bisa 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 kurang lebih prosesnya itu semudah fine tuning yang di video sebelumnya gitu ya. Kita tuh cuma mengganti SFT trainer jadi DPO trainer gitu ya. Terus format datasetnya seperti ini. Ada prompt, ada chosen, ada rejected. Ya. Sekian teorinya, mari kita lihat contoh implementasinya. Nah, contoh implementasinya pun sudah ada gitu ya oleh apa sih namanya, developer library Unslot gitu ya. Ini dia ngasih contoh DPO Zapier. Zapier itu apa sih namanya, salah satu language model yang sempat sangat populer gitu ya, buatan Hugging Face team. Nah, ini mereka merecreate prosesnya tapi dengan DPO. Nah, ini sudah lengkap gitu ya example-nya. Paling di sini biasanya sih ada pip install transformer sama pip install dataset, ini belum keinstall. Jadi note saja gitu ya. Ditambahin di dua line gitu di situ. Terus ya ini biasa sama lah ya. Kurang lebih hampir sama persis seperti proses fine tuning SFT kemarin gitu ya. Terus ini ada milih sequence length, milih ini model name gitu ya. Terus load in for bit juga. Terus ya ini apa sih namanya? Ini nge-load dataset, terus mapping datasetnya juga supaya sesuai dengan format DPO. Terus ya fast language model lanjut. Terus ini inisiasi variabel bilang tadi. Training. Ya, ini trainingnya agak beda ya. Apa sih namanya? Parameter yang di show ya. Cuman ya kita sampai trainingnya sampai banyak steps nih, sampai 114 steps dan sudah. Kalau misalkan mau disimpan ke Hugging Face Hub gitu ya, itu kan prosesnya juga sama persis kok kayak yang SFT, cuman di sini uh, tidak disertakan contoh itu karena ya tinggal copy paste aja sih. Ya. Untuk ini apa sih namanya, proses DPO karena apa sih namanya, karena prosesnya hampir sama persis ya, proses fine tuningnya hampir sama persis seperti yang SFT ya. Untuk ini ya tidak saya sertakan gitu ya untuk implementasinya. Jadi bisa lihat video sebelumnya, terus ya tinggal diganti sedikit-sedikit aja nih di sini. Ya. Untuk ini mungkin cukup